Hai, Subscribe boy. Jicha Dong, Cakep. Senyum dulu. Bukan, salam swag. Hai guys, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Tenesha, Black Comel dari Sumatera. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe di channel aku, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, sesuai dengan judul videonya, aku bakalan kasih tahu sama kalian gimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan selama kuliah. Yang pertama yaitu pada saat kalian masuk ke semester 1 atau awal-awal kuliah, itu semester yang belum tua, ibaratnya masih baru-baru. Nah, sebaiknya kalian itu mencari pertemanan atau berteman dengan banyak orang. Hal ini akan menguntungkan buat kalian yang nanti mau jualan online. Jualan online itu sebenarnya tidak harus membutuhkan modal. Dulu awal-awal aku masuk kuliah atau baru-baru semester 1 atau 2, aku juga melakukan jualan online. Waktu itu aku ambil barang di Shopee, waktu masih belum maraknya Shopee. Jadi aku ambil barang di Shopee, aku tawarin di kontak atau di story WA aku ke teman-teman aku barang-barang yang aku jual. Waktu itu aku jual kayak tumbler, kayak hiasan kamar, kemudian tas. Aku share ke story WA aku, dan kebetulan aku punya banyak kontak teman-teman aku yang sesama kuliah dan teman-teman aku yang waktu SMA. Nah, kemudian barang yang udah aku share itu aku promosiin dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi aku tidak ambil untung banyak gitu kan, dibandingkan dengan barang yang dijual di toko. Nah, aku itu ambil di Shopee, kemudian nanti orang tuh bayar dulu, nanti setelah mereka bayar baru barangnya aku pesankan. Nah, kekurangan aku dulu waktu awal-awal belum maraknya jualan online, aku tuh nggak buat sosial medianya kayak misalnya Instagramnya, padahal sebenarnya itu ada peluang besar untuk aku, karena baru awal-awal aku tahu kalau misalnya barang-barang di Shopee itu murah gitu kan itu peluang besar buat aku. Jadi kedepannya orang akan ambil terus sama aku, karena kebanyakan masih banyak orang zaman sekarang kayak misalnya dia mau beli barang online gitu tapi takut nggak sesuai gitu kan. Ada keuntungan untuk kita, barangnya udah sampai dulu sama kita, nanti dia bisa cek mau beli atau enggak gitu kan. Oke, yang kedua itu pada awal-awal masa kuliah kalian harus menunjukkan kalau sebenarnya kalian itu orang yang berbakat untuk menjadi joki. Nah, kalian misalnya pas awal-awal semester gitu, kalian harus kenal sama teman-teman kalian, kenali teman kalian yang pemalas, kenali teman kalian ini yang rajin gitu. Jadi kalian tawarin diri kalian, mau aku kerjain nggak tugasnya? Atau misalnya kalau ada kesempatan, saya teman kalian mau minta kerjain tugasnya misalnya kan. Nah, awal-awal mungkin kalian bilang kayak gini, misalnya dia bilang, kerjain tugas aku dong, tolong. Boleh, tapi kalau besok bayar ya gitu, misalnya kayak per lembarnya 5.000 atau per lembar 10.000. Itu kesempatan besar banget sampai kalian tamat kuliah. Biasanya orang yang pemalas ini akan kasih tahu lagi ke temannya, ini bisa loh ngerjain tugas, ini bisa loh. Jadi kayak nanti ujung-ujungnya banyak orang yang minta ngerjain tugas sama kamu gitu ya. Ketiga itu kerja beasiswa. Jadi pada awal semester kalian harus tanya-tanya ke senior-senior kalian, beasiswa apa aja yang gampang gitu lulosnya, beasiswa yang bisa diikuti. Coba aja semua beasiswa yang masuk, bisa aja salah satu dari beasiswa yang banyak itu kalian lolos di dalamnya. Nah, salah satu yang dulu aku ikutin, yang aku lolos itu, yang pertama itu beasiswa dari kampus PPA, beasiswa akademik kalau nggak salah ya. Yang kedua itu beasiswa Bank Indonesia, itu lumayan banget. Beasiswa Indonesia, Bank Indonesia aku bisa dapat 6 juta per semester, jadi aku nerima 1 tahun sebanyak 12 juta. Nah, kalau beasiswa PPA dulu aku dapatnya 1 kali itu 2.400.000, kan lumayan banget loh untuk nambah penghasilan dan bisa buat bayar UKT sendiri. Oke, next kita lanjut yang keempat, yaitu misalnya kalian ngajar les privat. Nah, ini tuh bisa banget kalian lakuin untuk mahasiswa yang sekarang udah semester lanjut. Kalian bisa cari lembaga-lembaga di tempat kalian yang menawarkan jasa les privat gitu. Nah, kalian biasanya banyak banget kalau di kota aku di Pekanbaru, banyak banget tempat les privat itu menerima mahasiswa untuk ngajar gitu, kayak ngajar kalistung gitu kan. Anak-anak yang belum sekolah yang mau belajar kalistung dulu sebelum SD atau TK, dia persiapan diri gitu. Atau misalnya ngajar anak SD, SMP, SMA, misalnya apa yang kalian kuasai, misalnya matematika, bahasa Indonesia, atau bahkan kalian ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu lumayan banget penghasilannya, karena biasanya kalau tempat aku biasanya sekali ngajar itu 90 menit itu bisa 50.000. Ya kalau misalnya sehari kalian bisa ngajar 2 murid itu misalnya
dalam 2 waktu gitu udah 100.000. Bayangkan sebulan udah sekitar kurang lebih 3 juta gitu kan. Kalau 100.000 sehari, anggap aja kayak misalnya 26 hari, hilangkan hari minggunya kan udah 2.600.000 kan lumayan gitu ya. Walaupun tidak sedikit-dikitnya, misalnya kalian dapat 500.000 kan lumayan juga untuk penambahan keuangan kalian gitu ya. Oke, lanjut yang kelima. Yang kelima itu menjadi admin di sebuah lembaga, institusi ataupun tempat-tempat yang memerlukan admin di situ. Admin sosmed sih maksud aku ya, lebih tepatnya. Nah, kerjaan yang aku lakuin sekarang tuh yaitu aku menjadi admin di sebuah lembaga di Pekanbaru ini. Dia tuh lembaga yang menawarkan jasa les privat gitu. Jadi aku menjadi admin sosial medianya. Nah, aku tuh kerjanya itu jarang banget ke kantor. Jadi aku kerja itu dari rumah. Misalnya kayak aku bikin konten untuk Instagram. Kan banyak banget sih aplikasi-aplikasi yang bisa ngedit gitu ya sekarang lewat HP gitu. Jadi kalian nggak usah kayak harus punya laptop aplikasi yang berat, nggak usah. Memang banyak banget aplikasi yang bisa kalian pakai. Kayak contohnya yang aku pakai saat ini Canva, itu gratis dan gampang banget untuk ngedit postingan-postingan untuk Instagram misalnya. Nah, itu aku biasanya digaji 700 sampai 800.000 sebulan, kan lumayan, nggak habis minyak motor untuk ke kantor. Paling aku kantor paling banyak itu 2 kali seminggu, kadang minimal sekali seminggu lah aku ke kantor. Jadi kantornya itu pun dekat gitu, jadi nggak menghabiskan banyak waktu aku. Kemudian aku juga digaji lumayan untuk tambah-tambahan. Intinya kalian punya niat dulu untuk menambah penghasilan kalian. Terus nanti kalian walaupun misalnya di suatu tempat ini nggak buka lowongan kerja, kalian tanya aja di sini nerima nggak ini gitu. Jadi kalian dulu yang antusias untuk mencari penghasilan itu gitu. Kayak aku waktu aku menjadi admin di salah satu lembaga ini, aku waktu itu nggak tahu kalau misalnya mereka buka lowongan kerja. Nah, jadi waktu itu aku cuma lihat aku pergi ke kantornya, aku lihat kontak di situ, terus aku hubungi, aku tanya di sini buka lowongan kerja nggak gitu. Terus aku chat, ternyata mereka butuh tenaga kerja dan besoknya aku diwawancara, hari Seninnya aku dipanggil untuk kerja sebagai admin. Ya kan kita nggak tahu sih rezeki itu di mana aja, yang penting kita usaha dulu. Nah, setelah kita usaha nanti insya Allah nanti pasti ada jalan. Jadi buat kalian yang sekarang nih lagi mumet, apalagi lagi kuliah online ya, itu misalnya selama COVID-19 ini penghasilan orang tua kalian menurun atau uang jajan kalian juga ikut menurun gitu, jadi kalian bisa banget cari uang jajan tambahan. Apalagi untuk les privat, banyak banget sekarang anak-anak sekolah yang butuh guru privat karena sekolah online ini gitu. Karena kan sekolah online ini tentunya penyerapan untuk mereka ilmunya nggak sesempurna saat bertemu dengan gurunya gitu. Jadi buat kalian yang ingin mencari uang tambahan, semangat dan tetap usaha. Oke Comel, segitu dulu video aku pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan informasi lebih untuk kalian. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, kemudian di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Kemudian di share video ini ke semua sosial media kalian. Nah, tahu teman kalian lagi butuh informasi seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin berteman dengan aku di Instagram, boleh follow Instagram aku di @pin.ajs untuk menanyakan informasi lainnya mungkin, atau ingin bertanya tentang hal lainnya seputar perkuliahan atau apa saja, atau kalian bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye Comel.